Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Karwana dengan NPM 2517052055 dari kelompok PHP. Jadi di sini saya akan membuat video pengganti tentang materi membangun pola pikir mahasiswa yang kemarin disampaikan oleh Kak Putra. Jadi di sini saya akan bikin video pengganti. Jadi langsung saja. Menurut saya pribadi, di dunia perkuliahan ini berbeda dengan kita di sekolah-sekolah kemarin. Kalau saya kebetulan di SMK, jadi berbeda dengan di SMK kemarin. Entah itu mulai dari peran kita, terus cara belajarnya, cara mendalami materi itu, terus kelasnya gimana, itu berbeda menurut saya. Jadi perbedaan siswa dan mahasiswa itu jauh banget. Kayak dari tingkat pendidikan nih. Kalau tingkat pendidikan kan ini di perguruan tinggi kalau kuliah. Sedangkan kalau siswa itu di kayak SD, SMA, SMP gitu segala macam. Terus ada kemandirian nih. Jadi kalau mahasiswa itu dia itu harus mandiri, mengatur waktu sendiri, serta belajar sendiri gitu. Kalau siswa itu masih dibimbing lah oleh guru gitu kan, jadi masih dikasih tahu mana benar mana salah, masih dibimbing. Terus ada cara belajar ini. Kalau siswa itu cara belajarnya itu kebiasaan menghafal terus mengikuti kurikulum gitu. Berbeda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa ini dia harus kayak diskusi, terus bikin project, riset, ada praktek ya gitu. Di SMK juga ada praktek, tapi nggak sampai sekuliah ini sih prakteknya. Terus ada peran nih. Kalau siswa dia ruang keputusan terbatas, iya, karena siswa ini kan masih dibimbing oleh guru, jadi ruang keputusan itu masih kadang dipegang oleh guru tuh, jadi terbataslah keputusan mereka. Berbeda halnya dengan mahasiswa ini. Kalau mahasiswa ini kayak dosen tuh cuman perantara doang, dia mengambil keputusan itu dari semua suara yang ada di mahasiswa, jadi suara keputusan itu ada di mahasiswa. Terus pengembangan diri. Kalau siswa ini fokus pembelajaran dasar kan. Kalau mahasiswa dia bukan cuma di pembelajaran doang, tapi kayak ikut organisasi, terus magangnya, terus portofolio, kemudian ada persiapan kerja. Jadi kalau siswa ini masih tahap eksplorasi lah, minatnya di mana, terus jati dirinya di mana. Itu kalau siswa itu masih eksplorasi gitu. Beda halnya dengan mahasiswa nih. Kalau mahasiswa nih sudah mulai membangun karir, terus mencari pengalaman buat dunia kerja nanti melalui magang tadi. Terus di sini ada realita pendidikan masa kini. Imbas. Jadi sini ada kayak dari Google itu data BPS sebanyak 452.713.000 lulusan sarjana tidak bekerja. Sebenarnya kalau menurut saya itu kurangnya pengalaman, dan juga gak ada niat lah dari mereka buat mencari kerja gitu. Karena kalau mau bekerja itu sebenarnya gak gampang cari kerjaan itu. Karena saya lihat juga tuh dari TikTok, entah IG, itu orang itu nyari kerja itu sampai lamarannya sampai banyak itu. Mereka nggak peduli itu mau sesuai bidang mereka di mana atau di mana. Yang penting kita daftar dulu, ya diterima aja lah dulu kerja. Kalau ajaran guru kemarin gitu, kalau kita mau kerja itu kalau bisa jangan milih-milih gitu, tapi ikuti aja dulu, entah itu diterima di Indomaret ke Alfamart ataupun di bank-bank segala macem. Kalau bisa pun jadi sopir juga nggak apa, sopir Advantech itu kan, PT Advantech.
jadi itu kurang minat mereka. Makanya kadang orang bilang tuh lulusan S1 nganggur, terus salah siapa? Ya itu salah mereka sendiri gitu. Kita pun nggak harus sarjana loh kalau mau kerja itu. Kayak lulusan SMK tuh bisa juga langsung kerja kan, nggak harus S1. Jadi tergantung niat mereka lah mau kerja gimana, terus mereka mau gimana ke depannya. Ada juga nih alasan mahasiswa tidak mau ikut organisasi. Yang pertama nih, kadang merasa tidak punya waktu, terus takut mengganggu akademik, takut keluar dari zona nyaman, kurang paham organisasi, merasa tidak cocok, takut dengan tanggung jawabnya. Ini merasa organisasi tidak memberi uang, kurang motivasi dan segala macam. Aduh, jujur saya sebagai mahasiswa ikut organisasi itu penting loh sebenarnya untuk menambah relasi, karena kan kuliah sendiri itu butuh relasi. Kayak misalnya alasan orang tuh kayak merasa tidak punya waktu, merasa tidak punya waktu itu tergantung mereka gimana cara mengaturnya. Jujur ya, saya di kuliah ini saya sudah mengikuti UKM Panahan. Terus untuk masalah waktu saya selama ini baik-baik aja sih, nggak ya bisalah ngebaginya. Latihan itu Sabtu Minggu atau setiap pulang selesai ngampus tuh kan kadang ada jam kosongnya. Itu hari Jumat nih, saya Jumat kosong nggak ada matkul, jadi latihan gitu. Terus takut mengganggu akademik, ya sebenarnya itu nggak mengganggu sih, karena kan kita ikut organisasi juga itu untuk mendapat itu non akademiknya. Jadi kalau kuliah itu nggak harus nggak akademik yang dikejar, tapi non akademik juga dikejar harus. Dan juga manfaatnya, ya manfaat organisasi tadi menurut saya tuh untuk menambah prestasi, menambah pengalaman, terus menambah relasi. Kayak kemarin tuh saya sempat izin pelatihan sidang ini karena saya ikut lomba panahan itu di Pekor. Jadi ya harusnya bisa lah membagi waktu untuk lomba, terus ini kan bikin tugas pengganti gitu segala macem. Semua itu pasti ada jalannya kok, nggak ada yang sia-sia. Terus juga tuh kan ada tuh dari persyaratan magang atau kerja itu kan biasanya tuh pengalaman dari organisasi. Terus dan juga tuh kayak pengalaman organisasi itu bisa loh untuk melengkapi CV, data diri kita tuh. Jadi orang tahu, oh jadi orang ini kelebihan di sini, kelebihan orang itu di sini. Jadi mereka itu nggak bingung lah menerima kita tuh dengan alasan apa. Jadi ada yang meyakinkan mereka untuk agar kita diterima lah di pekerjaan atau magang itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.